Oke, jumpa lagi ya. Sekarang saya mempunyai sebuah pocket chrono. Chrono ini ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil, sangat fleksibel untuk kita bawa di kegiatan kita, dalam kegiatan hunting ataupun dalam melakukan performance test di lapangan ya. Ini dia HTX 3005. Nah, di displaynya sini ada tombol power, bisa kita tekan. Nah, ini dia self test, front good, semua good ya. Dan di sini di display sini ada informasi mengenai apa yang akan kita uji ya di sini. Nah, di sini bisa dilihat berat mimisnya, kaliber yang digunakan, velocity-nya, kemudian fire rate-nya, kemudian energinya berapa. Nanti semua akan terdata di sini ya. Kemudian range, kemudian fire rate, kemudian energi per unit. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, informasi semua ini kita dapatkan setelah kita melakukan shooting ya ke arah dalam chrono ini ya. Ini indikator baterai. Untuk baterainya ini sistemnya yang di charger ya, menggunakan micro USB. Jadi kalau baterainya sudah habis, teman-teman bisa langsung menchargernya di sini lewat port ini ya. Nah, kemudian data playback. Data playback ini di dalamnya memuat informasi jumlah tembakan yang kita lakukan pengujian, semua ada di sini. Jumlahnya ada sampai dia bisa merekod sampai 120 kali tembakan. Nah, setelah 120 kali tembakan tercapai, teman-teman bisa langsung meresetnya agar semua kembali ke nol lagi. Atau ketika baru 10 kali shoot, teman-teman mau melakukan reset juga bisa. Oke, kemudian set memory. Set memory ini adalah untuk menentukan jumlah kaliber yang kita pakai, berat mimis yang kita gunakan bisa disetting di sini. Seperti ini contohnya, nomor 6, beratnya ini 1,20 gram, 4,5 mili. Nah, ini bisa kita setting sesuai dengan ukuran mimis yang kita gunakan ya. Kita tekan. Nah, di sini kita bisa naikkan dia sampai berat yang kita inginkan sesuai dengan bentuk mimisnya ya, dengan berat mimisnya. Sekedar informasi, di sini bukan menggunakan grain ya, tapi menggunakan gram. Jadi teman-teman harus mengkonversinya dulu dari grain ke gram. Jadi jika tidak tahu cara mengkonversinya, teman-teman bisa download mungkin aplikasi di Play Store ya, aplikasi converter ya. Nah, kemudian di sini, nah ini kalibernya. Kalibernya ini juga bisa di set ya, mau kaliber berapapun di sini bisa. Tinggal teman-teman atur saja di sini. Oke, itu aja. Kemudian ini auto power off. Ini settingan untuk mematikan otomatis dari chrono ini ya. Kita mau berapa menit di sini bisa diatur. Bisa kita atur. Kemudian ini backlight. Backlight itu adalah lampu di display ini. Kemudian unit bisa menggunakan meter per feet atau feet per meter. Meter per second atau feet per second. Oke. Nah, ini tombol reset. Kita bisa resetnya jika kita mau menormalkan chrono ini, menolkan lagi dari data playback. Oke, ini dia. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini. Nah, ini ada angka-angka, informasi angka-angka yang ada di sini. Ini adalah informasi angka-angka diameter sebenarnya ini. Jadi ketika kita mau memasangkan di sebuah laras,
kita tinggal cocokkan laras kita itu OD-nya berapa mili dianya, atau OD serombong atau OD peredam kita berapa mili di sini. Nah, setelah kita ketahui OD laras kita tinggal memasangkan pin di sini. Memasangkan pin di lubang-lubang ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuka baut ini ya. Baut ini dibuka dulu. Nah, setelah bautnya terbuka, cover ini bisa kita tarik. Nah, ini isi dalamnya bisa kelihatan seperti ini ya. Isi dalam dari mini chrono ini. Nah, kemudian kita lihat nih di sini di angka berapa diameter dari laras kita. Contoh saya mempunyai laras berdiameter serombong itu 20 mili. Jadi saya pasangkan pin ini di sini di angka 20, tapi masaknya dari belakang ya. Pasang kita pasang pinnya seperti ini. Setelah pin ini dipasang, kemudian ini stick ini kita pasang juga di sini. Ya, kemudian kita pasang lagi di sebelahnya, cari angka 20 di sini. Kemudian kita masukkan pinnya dari belakang. Kemudian pasang sticknya. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah semua stick terpasang, bentuknya akan terlihat seperti ini. 4 buah stick terpasang. Nah, stick-stick ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Nanti ya, kita akan lihat bersama fungsinya seperti untuk apa. Oke, sebelum itu kita langsung pasang saja di sini. Pasang covernya kembali. Nah, ini kita pasang bautnya, kita kencangkan. Ini kita pasangkan ya. Oke, jangan terlalu kencang juga. Kemudian bagian sisi bawah kita pasang supaya dia benar-benar terpasang dengan rata. Ya, bagian sisi atas. Chrono ini sangat-sangat simple ya. Saya sangat suka ini. Bentuknya kecil, simple, akurat. Jadi kita nggak perlu menggunakan krono-krono yang bentuknya lebih besar lagi, karena yang bentuk kecil dan simpel seperti ini udah nggak ada ya ternyata ya.
Nah, setelah terpasang semua, bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Nah, di lubang sini, diameter lubang ini diameternya adalah 19 mili ya. Kemudian di bagian dalam sini ada indikator sensor. Di bagian bawah juga ada indikator sensor. Kemudian di ujung sebelah depan juga ada indikator sensor. Oke. Seperti ini jika terpasang. Nah, sekarang pengaplikasiannya ke sebuah unit yaitu dengan seperti ini. Oke. Nah, ini ujung laras saya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, krono ini tinggal dimasukkan saja slot seperti ini. Jadi pinnya ini fungsinya sebagai penahan dari laras ya. Pasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah terpasang, kita bisa mengencangkannya agar tidak terlepas. Kita bisa mengencangkan dengan menggunakan kabel tis atau dengan menggunakan isolasi di sini ya. Tapi saya sangat menyarankan menggunakan isolasi saja karena biar lebih tight di sininya. Oke, atau jika menggunakan peredam juga bisa langsung diinstal ke peredamnya. Tapi pastikan ya ketika menggunakan peredam, pastikan peredam Anda itu adalah peredam yang presisi, tidak ngacak ya perkenaannya. Karena kenapa? Kalau perkenaan yang ngacak nanti akan berpengaruh pada krono ini. Oke, seperti ini ya. Jika terpasang di laras. Nah, seperti ini dia bentuknya. Simpel kan? Jadi kita bisa bawa kemanapun krono ini sudah terinstal di unit kita. Nah, seperti ini. Bentuknya kecil, sangat-sangat ringan, tidak mempengaruhi dari berat bobot unit kita, sangat-sangat ringan ini. Oke, mungkin itu aja ya informasi yang saya bisa berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.